warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rizal Pahlavi, LC selaku dosen pengampu mata kuliah karakter Islaman, izinkan kami untuk mempresentasikan ulang bab khitbah, perceraian dan pernikahan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila. Perkenalkan, nama saya Isna Siti Alvina. Perkenalkan, nama saya Sonya. Baik, selanjutnya bab khitbah akan dijelaskan oleh Sonya. Baik, yang pertama ada pengertian khitbah. Nah, khitbah atau meminang ini artinya menyatakan permintaan untuk nikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, dengan perantara seorang yang dipercayainya. Nah, dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, di antara langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang ikhwan adalah menetapkan seorang akhwat yang diinginkannya untuk menjadikannya calon istrinya. Secara syar'i, ikhwan tersebut menjalaninya dengan melakukan khitbah atau peminangan kepada akhwat yang dihendakinya. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya khitbah adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya. Nah, Islam telah menganjurkan dan bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk melangsungkan pernikahan. Berkaitan dengan anjuran untuk menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang kalian sukai." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah sanggup memikul beban, hendaklah ia segera menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Sebaliknya, siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia syaum, karena hal itu dapat menjadi perisainya." Lalu yang selanjutnya ada syarat-syarat khitbah. Yang pertama yaitu syarat mustahsinah atau lebih baik. Nah, syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangganya kelak. Nah, syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya beberapa anjuran dan kebiasaan yang baik. Lalu yang kedua ada syarat lazimah. Nah, syarat lazimah ini adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses lamaran atau khitbah dilakukan. Nah, syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Nah, yang pertama yaitu adalah perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas. Lalu yang kedua, perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa iddah. Nah, masa iddah ini adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah atau talak raji. Nah, perempuan yang dilamar itu hendaklah boleh dinikahi, yang artinya perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, "Dan kawinkanlah orang-orang sediriannya di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin." Baik, slide selanjutnya ada tata cara khitbah. Yang pertama yaitu mendatangi kediaman calon pasangan, lalu yang kedua mengetahui dan melihat calon istri, lalu yang ketiga menyampaikan tujuan kedatangannya, lalu yang keempat calon tidak dalam proses dilamar orang lain, lalu yang terakhir ada perempuan ini berhak menerima ataupun menolak khitbah tersebut.
Lalu ada hukum membatalkan hitbah. Nah, membatalkan hitbah atau sebuah pinangan ini tidak menimbulkan hukum dan pengaruh apapun bagi apapun selagi belum terjadinya sebuah akad. Nah, adapun mahar yang sudah dibelikan oleh laki-laki atau yang menghitbah ini boleh diminta lagi, baik masih utuh, terus ada kendala. Nah, adapun mahar yang sudah diberikan oleh laki-laki yang hitbah ini boleh dia minta lagi baik masih utuh, rusak, berkurang kualitasnya. Ketika barang itu rusak atau berkurang kualitasnya, maka dikembalikan dengan harga tersebut. Adapun pembatalan peminangan ini menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat janji. Dalam Islam tidak ada hukuman yang mengkhususkan pelanggar janji yang telah terjalin. Nah, pendapat para ulama yaitu Syafi'iyah menyatakan bahwa hitbah bukanlah akad syar'i dan tidak mengikat kedua belah pihak, yang artinya pihak manapun boleh untuk melepaskan tali ikatan pertunangan. Pemutusan ini bukan masuk dalam kategori hal yang dibenci oleh Allah. Nah, Syafi'iyah ini menyatakan pada hukum asalnya pemutusan pertunangan adalah makruh jika tanpa sebab dan dibolehkan jika melihat ada sesuatu yang maslahat. Dan membatalkan hitbah ini hukumnya tentu saja boleh ya. Dan ia ini makruh jika tidak memiliki sebab-sebab yang jelas dan dibenarkan menurut syariat, seperti ditakutkan tidak bisa menjaga hati atau menimbulkan fitnah bagi dirinya dan agamanya. Baik, slide selanjutnya itu tentang pernikahan akan dibacakan oleh Isna Siti. Baik, selanjutnya ada pengertian pernikahan. Pernikahan menurut bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau yang disebut dengan pernikahan. Adapun menurut syariah, nikah dijelaskan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Di sini ada hukum-hukum nikah yaitu wan nikahu yutlaqu lugatan ala dhammi wal wad'i wal adl wal ad wa yatluqu syar'an alal aqdi mustamalin alal arkani wa syurutu wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi ya batuqona nafsihi lil wad'i wa yajudu uhbatahu kamahrin wa nafaqatin fa in faqidal ahbata lam yustahabbu lahun nikah. Yaitu nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan wadhi dan akad, sedangkan secara syara diungkapkan untuk mewujudkan akad yang membuat beberapa rukun dan syarat. Di sini ada rukun nikah. Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda, tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas yang pertama itu adanya calon suami dan istri melakukan pernikahan, yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antaranya perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan, misalnya si wanita yang akan 12 rahmat hakim, hukum perkawinan Islam, termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan, atau si wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya itu seorang muslimah. Yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya itu batal. Yang tiga, adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Selanjutnya ada sigot atau ijab kabul akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai 13 ibit 29 transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi
baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhonya. Yang kedua ada syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang pertama itu syarat-syarat calon suami ada beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri. Yang tiga, terang atau jelas, bahkan calon suami itu betul laki-laki. Yang selanjutnya tidak sedang mempunyai istri 4. Yang E itu tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Yang F, calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya, calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Selanjutnya, tidak sedang melakukan ihram. Seseorang yang sedang berihram tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh mengkhitbah. Yang kedua, di sini ada syarat-syarat calon istri, yaitu beragama Islam, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, terang dan jelas bahwa calon istri itu bukan kunsa dan betul-betul perempuan. Yang E, belum pernah sumpah li'an oleh calon suami. Yang F, tidak sedang dalam ihram. Yang G, calon istri lera, tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Yang H, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkan. Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah, dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ini udah. Ada syarat wali dan saksi. Musannif menjelaskan syarat masing-masing dari wali dan kedua saksi di dalam perkataan beliau. Seorang wali dan 2 orang saksi membutuhkan 6 syarat, yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adil. Di sini adalah nikah illa bi wali wa syahida adil. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam kitab sahihnya, Ibnu Hibban berkata bahwasannya sahih penyebutan 2 orang saksi kecuali hadis ini. Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah berkata, walaupun hadis ini munqati atau terputus, hanya sampai di bawah Nabi SAW, namun kebanyakan para ulama mengamalkan hadis tersebut. Mereka berkata bahwa inilah bedanya antara nikah dan sesuatu yang hanya main-main, yaitu dengan adanya saksi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini diamalkan oleh para ulama dari sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin sesudahnya, dan selain mereka. Mereka berpendapat bahwa tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Salsabila. Boleh digeser slide-nya. Ya, pengertian talak. Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan, dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepaskan ikatan. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu wa in azamu talaqo fa inna laha sami'ul alim, yang artinya, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pengertian talak menurut ahli yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qaribnya. Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Menurut syara', talak adalah nama bagian pelepasan ikatan pernikahan. Agar talak dapat laksana disyaratkan harus dilakukan oleh suami yang mukallaf dan atas kemauan sendiri. Adapun bagi orang yang sedang mabuk, maka talak tetap sah karena sebagai hukuman baginya. Lalu ada syarat-syarat talak. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami yang sah, balik, berakal, sehat, dan menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri. Yang kedua, istri yang ditalak harus dapat dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, yang kemudian talaknya dikenal dengan talak sunnah atau talak yang diperbolehkan.
Yang ketiga yaitu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi keputusan berpisah sudah tidak bisa diganti dan telah diucapkan dengan jelas. Contohnya, saya talak kamu, atau saya ceraikan kamu, atau saya lepaskan kamu. Lalu ada macam-macam talak. Yang pertama ada talak syar'i. Adalah talak menggunakan bahasa yang tidak mungkin diarahkan pada selain talak. Talak syar'i terdapat 3 lafaz seperti saya menalakmu, kamu orang yang tertalak, dan kamu orang yang ditalak. Lalu yang kedua ada talak kinayah, adalah talak menggunakan bahasa yang memungkinkan diarahkan pada selain talak. Jika lafaz kinayah tersebut diniati untuk menjatuhkan talak, maka jatuh talak, dan jika tidak diniati untuk menjatuhkan talak, maka tidak jatuhkan talak. Lalu ada macam-macam wanita dalam talak, yaitu wanita yang bila ditalak maka talaknya bisa berstatus sunnah dan bisa berstatus bid'ah. Mereka adalah wanita yang memiliki atau berusia haidil. Wanita yang bila ditalak maka talaknya tidak berstatus sunnah juga tidak berstatus bid'ah. Contohnya itu wanita yang masih kecil, wanita Aisyah, wanita hamil, wanita yang menerima kulu, dan wanita yang belum dijama oleh suaminya. Selanjutnya ada hukum-hukum talak. Yang pertama, talak wajib adalah talak yang dilakukan oleh suami yang sumpahnya ilah. Yang kedua ada talak sunnah, adalah mentalak istri yang tidak beres kelakuannya, seperti berbudi pekerti yang jelek. Lalu yang ketiga ada talak makruh, adalah mentalak istri yang baik keadaannya. Yang keempat ada talak haram, adalah talak bid'ah atau sunnah yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada talak mubah, adalah mentalak istri yang tidak dicintai oleh suaminya dan hati sang suami tidak rela memberikan nafkah tanpa ada unsur bersenang-senang dengan istri tersebut. Selanjutnya ada hak talak. Yang pertama, suami yang merdeka memiliki hak talak 3 kali atas istrinya walaupun istrinya berstatus budak. Yang kedua, suami yang berstatus budak hanya memiliki hak 2 kali atas istrinya, baik istrinya berstatus merdeka ataupun budak. Budak mubadal, mukabab, dan budak mudabar itu sama dengan budak yang murni. Selanjutnya ada istisna atau mengecualikan dalam talak. Istisna dalam talak hukumnya sah ketika istisna bersambung dengan talak yang diucapkan. Maksudnya sang suami menyambung lafaz mustasna minhu yang diambil pengecualiannya dengan bentuk menyumpahi secara urf, dengan arti kedua lafaz tersebut dianggap satu perkataan secara umum. Juga disyaratkan suami harus niat mengecualikan sebelum selesai mengucapkan kalimat talak, dan juga mengucapkan pengucapannya tanpa disertai niat atau mengecualikan. Dan juga disyaratkan yang dikecualikan atau mustasna tidak menghabiskan jumlah yang diambil pengecualiannya atau mustasna minhu. Selanjutnya ada talik penggantungan talak. Sah mentalik talak dengan sifat dan syarat, seperti kata-kata jika engkau masuk rumah maka engkau tertalak, maka sang istri menjadi tertalak ketika masuk rumah. Talak tidak bisa jatuh kecuali terhadap istri, maka talak tidak bisa jatuh terhadap seorang wanita yang belum menikah, sehingga tidak sah mentalak wanita lain yang bukan istrinya dengan bentuk talak secara langsung, dan juga talak tidak langsung dengan bentuk talak yang digantungkan. Selanjutnya ada orang-orang yang tidak sah menjatuhkan talak. Ada 4 orang yang tidak bisa menjatuhkan talak, yaitu anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang dipaksa menjatuhkan talak. Maksudnya dengan tanpa alasan yang benar, sehingga jika terpaksa tersebut didasari dengan alasan yang benar maka jatuh talak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.